Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa karabatihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali tentunya di acara Kultum menjelang kita melaksanakan aktivitas yang akan kita laksanakan. Bersyukur pada Allah dalam keadaan sehat kita ini sangat luar biasa yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa bersyukur, maka nanti Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Apapun bentuk itu nikmat, insya Allah Allah akan berikan terhadap kita. Terkadang kala cuma manusianya yang merasa kekurangan dengan nikmat itu sendiri, dan juga kadang manusia sendiri yang tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah, bangga kita ketika kita selalu bersyukur pada Allah dengan memanfaatkan kesehatan tersebut. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita selalu kita manfaatkan dengan baik, selalu berada di jalan yang benar, selalu melangkah-langkah kita kepada hidayah dan petunjuknya yang nantinya akan menjadi penyelamat kita dunia wal akhirah. Amin insyaallah. Berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak salawat insyaallah akan mengantarkan kita juga masuk surga dengan syafaat Nabi, diakui sebagai umatnya fi yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin Allahumma amin. Pemirsa Siak TV yang kami banggakan, adanya siar TV Siak Dakwah ini sangat luar biasa. Makanya ada beberapa hal pada kultum kali ini yang akan kita sampaikan terkait, yaitu yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat yaitu orang yang sudah bersuami, orang yang sudah beristri, dia melakukan perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahaya nih. Ini pemirsa yang dirahmati Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terperangkap dengan adanya tidak menyadari bahwasanya Allah berikan suami, Allah berikan istri, tetapi semua itu tidak menyadari bahwa itu adalah titipan yang Allah berikan. Namun kenapa masih selingkuh? Namun kenapa masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak yang sangat kita sedihkan. Allah tidak akan mandang dia pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau tidak dipandang oleh Allah sedang saat ini di dunia kita, kalau ada saudara kita, ayah kita, keluarga kita, kawan kita tidak mau mandang kepada kita, apalagi nanti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kalau Allah yang menciptakan kita tidak mau memandang kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa banyak dosanya kalau sudah demikian. Ini yang berbahaya dalam kehidupan kita. Mari kita manfaatkan dalam kehidupan kita ini agar kita menjadi orang-orang yang nantinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nistanya, alangkah bahagianya orang-orang yang nantinya ditunggu oleh Allah pada hari kiamat, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa kalian yang tenang,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ridho kepada kita. Itu tentunya yang kita bangga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan ketika pada saat ini kita ketahui berapa banyak maksiat-maksiat. Apa penyebabnya? Yaitu adanya media. Yang jelas ini satu, handphone. Ini hati-hati ini. Ada Facebook, ada WA, WhatsApp di situ dan lain-lain. Adanya ini media seperti ini hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan digunakan untuk berselingkuh, bukan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu akan pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pada saat ini yang terperangkap, yang tidak pandai untuk menggunakan media tersebut, sehingga terjerumus kepada yang disebut dengan tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu adalah langkah-langkah daripada langkah syaitan. Cerdik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa Siak TV yang kami banggakan. Jadi di situ kecerdikan daripada syaitan, iblis laknatullah, itu memang sampai hari kiamat bahkan sanggup loh. Sanggup menjadi penghuni neraka. Begitu kesombongan yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Sehingga dengan cara apapun, melalui media, televisi, kalau saat ini melalui handphone, ya, dengan digenggam kita saja, kita bisa bermaksiat kepada Allah. Dengan digenggam kita saja, media hendaknya bisa juga menolong kita. Banyak yang harus kita lakukan dalam kehidupan agar nantinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu yang saya sampaikan dari awal tadi. Kalau sempat tidak dipandang saudara kita saat ini, tidak mau menjenguk kita, tidak mau untuk tegur sapa kita, alangkah sedihnya kita. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, berarti sangat murka Allah kepada kita. Jamaah Siak TV yang kami banggakan, Masya Allah, mari kita tingkatkan dengan senantiasa jauhi kemaksiatan kepada Allah, jauhilah perselingkuhan, jauhilah perzinahan. Baik itu zina mata, baik itu zina telinga, baik itu zina lisan kita. Jangan sampai kita nanti termasuk daripada orang-orang yang dirugikan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang miskin tetapi dalam kemiskinannya sombong. Sudahlah miskin, sombong pula lagi. Sedangkan miskin di dunia saja kadangkala orang tak mau melihat dia, tambah pula sombong. Ini tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi, tetapi di sisi lain hadis juga menyebutkan surga itu kebanyakan penghuninya adalah orang yang miskin. Orang yang miskin yang bagaimana? Dia tidak memiliki sifat yang namanya at-takabbur atau kesombongan. Dia tidak dimiliki dalam tubuhnya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Dia menerima kemiskinannya. Miskin saya adalah titipan dari Allah. Itu adalah yang nantinya oleh Allah dimasukkan ke surga Allah. Ini yang berbahayanya adalah orang sudah miskin, sombong pula lagi. Kalau masih kaya, sombong mungkin masih ada dibanggakan. Ini yang bahayanya, sudah miskin, bangga dan sebagainya. Dua hal penting ini perlu kita ingat sementara ini. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya apa yang saya sampaikan pada hari ini bersama saya Ustaz Abdul Razak SPD dari Kecamatan Sungapit. Insya Allah selalu memberikan yang terbaik agar kita nanti sama-sama watawasau bis-sabr watawasau bil haq. Saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum minal ajati min dzikrir hakim wa iyyakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.